beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-669 ini didukung oleh para pemain Renet sebagai Ayuandira, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Tanpek sebagai Rapangsa, Rusli sebagai Patih Emban, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nini Ragarunting sebenarnya enggan mengantar Ayuandira menemui Arya Dwi Pangga di goa itu. Tapi Ayuandira mengancam tidak akan jalan, tidak mau mengikuti Nini Ragarunting berpindah tempat, seandainya keinginannya bertemu Arya Dwi Pangga tidak dipenuhi. Sebab itu, dengan perasaan kesal, terpaksa diikutinya keinginan Ayuandira. Sesampainya di goa, Ayu langsung menubruk dan menciumi serta memeluk Arya Dwi Pangga kuat-kuat. Selamat tinggal. Ayu mau diajak pergi dengan Ragarunting. Ayu, kau akan pergi. Kemana, Ayu? Kemana? Entah, Nenek tidak menjelaskannya. Pokoknya pergi. Itu saja. Ayu. Kini aku sendiri lagi. Tidak ada lagi yang mau menemaniku lagi. Maafkan Ayu ya. Sebenarnya Ayu masih mau di sini.
bisa menemanimu, bermain-main bersamamu, bisa merawat lukamu. Tapi Dewata, mengapa sedikit saja kebahagiaan kau berikan kepadaku? Apakah aku tidak boleh merasakan arti ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian? Oh, kenapa siksa derita tidak kunjung padam dari lembaran hidupku? Kenapa? Ayo kita pergi. Jangan terlalu lama di sini. Tunggu dulu. Izinkanlah aku mengetahui siapa Ayuandira itu sebenarnya. Apa perlunya kau tahu? Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Karena kau juga pernah menyebut-nyebut nama Mesin. Siapakah Mesin itu? Dan apa hubungannya dengan bocah Ayuandira? Sudah ku bilang apa perlunya. Kau tahu tentang semua itu, hah? Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Tunggu. Aku bersedia mati dengan puas jika kau sudah menjelaskan siapa Ayuandira dan apa hubungannya dengan Mesin. Kau ini memang laki-laki tidak tahu diri. Apa kupingmu sudah tuli? Gembel jelek macam kau buat apa tahu tentang Mesin dan Ayuandira? Bocahku ini mau bergaul dengan lelaki malas seperti kau. Itu sudah untung tahu. Sekarang malah menuntut aku untuk mengatakan siapa Ayuandira dan siapa itu Mesin. Ayo, sudah cepat pergi dari sini. Tunggulah dulu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya mereka. Karena aku pernah mengenal Mesin. Bahkan aku sangat mengenalnya. Kalau benar Mesin yang kau katakan itu adalah Mesin yang aku kenal, maka ada kemungkinan Ayuandira adalah anakku. Kau mengaku-ngaku Ayuandira anakmu. Kau mengaku sangat kenal Mesin. Dasar laki-laki tidak tahu diuntung. Benar. Kalau mereka ada hubungannya satu sama lain, maka tidak salah. Ayuandira adalah anakku. Kalau begitu kau memang sudah bosan hidup. Baiklah, akan kuakhiri riwayatmu sekarang juga. Hai! Awas, selendang kuningku ini tidak bisa dianggap remeh. Hai! Tunggu, Nek. Tunggu. Jangan. Tunggu, Nek. Untung sekali kau. Kalau tidak karena bocahku ini, sudah copot nyawamu tahu. Jeritan kecil Ayuandira berhasil menahan gempuran selendang kuning Nini Raga Runting. Dwi Pangga menunduk sedih. Hatinya serasa terpukul. Betapa tidak, dia merasa bahwa Ayu adalah anaknya yang terlahir dari rahim Mesin. Nini Raga Runting tidak peduli lagi dengan keadaan Arya Dwi Pangga. Ayuandira segera diraihnya, dibawanya pergi meninggalkan gua itu. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Nini Raga Runting terus menyeret Ayu keluar dari goa. Ayo, kita tinggalkan gua terkutuk ini. Gembel tengik itu mengaku-ngaku kau sebagai anaknya. Ayu, anakku. Anakku, jangan tinggalkan aku, ayahmu. Hati Arya Dwi Pangga pedih. Dia merintih. Dicobanya memanggil-manggil Ayu dengan sebutan anakku. Tapi Nini Raga Runting terus membawanya pergi sampai tak kelihatan lagi dari mulut goa. Ayu, anakku. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini, Nak. Jangan tinggalkan ayahmu.
Ayu. Kita tinggalkan Arya Dwi Pangga yang sedang menangis, merintih, menahan pedih hatinya ditinggal oleh Ayuan Dira di gua kecil itu. Kini kita ikuti perjalanan Nini Raga Runting yang sedang berusaha mencari tempat baru untuk tempat tinggalnya. Sepanjang jalan, Ayu tidak menampakkan wajah cerah. Dia masih saja terus memikirkan nasib orang yang pernah ditolongnya di gua itu. Nini Raga Runting kesal. Tidak sedikit pun wajah bocah kesayangannya itu terlihat senyum. Hingga di suatu tempat, dia terpaksa menghentikan langkah-langkahnya. Ayu, kenapa sepanjang jalan kau kelihatannya diam saja? Apa kau masih saja memikirkan orang gendeng itu? Hah? Kasihan, Nek. Dia sendirian di goa itu. Kalau kita tinggalkan seperti ini, lalu siapa yang memperhatikan makannya? Siapa yang akan menghiburnya? Siapa yang akan mengajaknya bicara? Dia kesepian, Nek. Alah, apa pedulinya? Dia itu laki-laki gombal amoh. Jangan percaya omongannya. Kau bocah cerdas, bocah ayu. Tidak pantas punya orang tua seperti dia. Nek, dia orang menderita. Dia buta dan miskin. Kenapa Nenek Raga Runting malah mencaci dia? Ayu, kau ini anaknya Mesin. Dengar, Mesin. Anaknya orang pintar dan cerdas. Tidak seperti orang itu. Dia kan gila. Gila itu tidak waras. Nah, apa kau mau punya orang tua seperti dia? Wong gemblung, laki-laki edan, laki-laki pemalas. Kalau Ayu anaknya Ibu Mesin, lalu siapa ayahnya Ayu? Kalau punya ibu, kan tentu saja punya ayah. Alah, itu soal gampang. Sipil. Ayo kita jalan lagi saja. Nek, Nenek Raga Runting belum menjawab pertanyaan Ayu. Pertanyaan apa? Siapa ayahnya Ayu? Aku kan sudah bilang. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita cari Ibu Mesin. Nanti kalau sudah ketemu Ibu Mesin, nah, biar dia yang akan menjelaskan siapa ayah Ayu. Sudahlah, itu soal nanti. Ayo kita jalan lagi, mumpung hari belum sore. Bisa-bisa kita kemalaman di hutan ini. Percayalah Ayu, kita pasti bakal menemukan Ibu Mesin. Ayo kita teruskan perjalanan. Dengan perasaan belum puas, Ayu terpaksa mengikuti langkah Nini Raga Runting menelusuri jalan setapak di hutan itu. Pertanyaan-pertanyaan terus mengganjal di hati Ayuan Dira. Tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali mengikuti terus kemana kaki Nini Raga Runting melangkah. Sementara itu, Arya Dwi Pangga yang sudah buta masih terus berusaha mengejar Ayuan Dira sebisa-bisanya. Dia memanggil-manggil, dia berusaha untuk dapat menyusul Ayu. Dia berjalan terseok-seok, menggapai-gapai, jatuh dan bangun lagi. Ayu, Ayu, aku ayahmu Ayu. Tunggu, tunggu Ayu. Aku jatuh. Jahanam, jalanan jahanam.
Kakiku tersandung akan melintang. Buh! Aku bisa berdiri lagi. Ayo! Ayo! Tunggu, nak. Ini aku, ayahmu. Tunggulah aku, ayahmu ini, nak. Tunggu! Jalanan ini, kenapa banyak penghalangnya? Banyak semak belukar merintanginya. Arya Dwi Pangga terus melangkah menggapai-gapai. Dia ingin menyusul Aiwandira yang sudah jauh meninggalkannya. Biarpun langkahnya tak beraturan, meskipun kakinya menginjak onak dan duri, Dwi Pangga masih terus menyusul Aiwandira. Ayo, ayo, jangan tinggalkan ayahmu, nak. Ayo, di mana kau? Sudah sampai di mana aku? Ayo, tunggu aku, ayo. Aduh, apa ini? Ada pohon. Aku menabrak pohon. Arya Dwi Pangga terus berjalan, sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya. Kadang pohon ditabraknya, tak jarang kakinya terperosok lubang kecil. Tapi langkahnya tetap saja terayun. Biarpun ayal-ayalan, tetapi langkah Dwi Pangga tak pernah berhenti. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, ayahmu. Ayo, maafkan aku. Maafkan ayahmu ini. Tidak sepantasnya aku mengaku ayah terhadapmu, Ayu. Tidak seharusnya aku menyebut kau adalah anakku, Ayu. Aku bukan ayahmu. Ayahmu tidak seperti ini. Aku hanyalah pendosa. Orang yang penuh kesalahan dan dosa. Tidak sepantasnya aku mengaku ayah terhadap dirimu. Kau bocah ayu, bocah manis dan pintar. Tapi aku, tidak lebih dari seonggok sampah berbau busuk. Gambaran yang kotor dan hitam. Kembali Dwi Pangga sadar siapa dirinya. Hatinya semakin pedih. Dia semakin merintih dan sedih. Tak sepatutnya orang semacam dia mengaku ayah terhadap Aiwandira. Dia menyesal, tapi apa boleh buat, semua telah berjalan sesuai kenyataan. Sambil tetap menyesali diri, Arya Dwi Pangga tak berhenti melangkah. Dia terus menyusuri jalanan, keluar masuk desa, tanpa tujuan, tanpa harapan. Kehidupannya di masa lalu terus mengejarnya, menyiksanya. Hukum dari sebab akibat berlaku bagi Arya Dwi Pangga, dan dia tak kuasa menghindarinya. Itulah Arya Dwi Pangga. Sementara itu, di kaki Gunung Tengger nampak debu mengepul memenuhi udara. Derap barisan berkuda terdengar bergemuruh. Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit yang dipimpin Rapangsa untuk mengejar buronan bernama Patih Emban. Prajurit, kita sampai di mana sekarang ini? Tuanku, sepertinya kita telah sampai di kaki Gunung Tengger. Kaki Gunung Tengger. Apakah mungkin buronan kita sampai lari kemari? Sebaiknya kita tanyakan saja pada orang setempat, tuanku. Baik, coba tangkap siapapun juga untuk dimintai keterangan. Baik, tuanku Rapangsa. Prajurit itu segera pergi menjalankan apa yang diperintahkannya. Rapangsa meneliti keadaan sekeliling. Tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Keadaan tampak biasa-biasa saja.
Tak lama kemudian prajurit itu telah kembali dengan membawa seorang perambah hutan. Tuanku Rapangsa, kami telah menemukan dan menangkap seorang perambah hutan. Mungkin dia bisa dimintai keterangan. Bagus, bagus. Apakah benar kau seorang perambah hutan? Betul, saya seorang perambah hutan. Kau tidak bohong? Sungguh, hamba hanya seorang perambah hutan. Bagus. Kalau keteranganmu benar dan jujur, maka nyawamu selamat. Tapi kalau kau berani berbohong, nyawamu melayang. Oh, jangan tuanku. Hamba punya anak dan istri. Kasihanilah hamba, tuanku. Prajurit, Ya, tuanku. coba mintai keterangan orang ini dengan jelas. Baik, tuanku. Hai perambah hutan, Iya, saya tuan prajurit. apakah benar tempat ini kaki Gunung Tengger? Betul, tuan. Betul. Apakah kau melihat orang bernama Pati Emban? Pati Emban. Mendengar namanya pun baru kali ini saya, tuanku. Jangan bohong. Betul, tuan prajurit, sungguh. Dia seorang buron pemerintah Majapahit. Jadi barang siapa melihat tapi tidak mengatakannya, maka itu dianggap melindungi seorang pemberontak pemerintah Majapahit. Paham? Paham, tuanku, paham. Tetapi hamba memang tidak pernah tahu orang itu, tuan prajurit. Bohong. Cukup prajurit. Jadi kau memang tidak melihat orang itu? Sungguh, Gusti, hamba tidak tahu apa-apa. Lalu apa yang kau tahu? Apa yang bisa kau beritahukan pada kami prajurit-prajurit Majapahit? Apa yang bisa hamba beritahukan tidak ada. Kecuali hamba di lereng Gunung Tengger ini ada sebuah pondok kayu bekas pendepokan. Dulu bekas pendepokan Tengger. Tapi sekarang sepertinya pondok itu sudah tidak dihuni lagi. Apa tidak mungkin buronan yang kami cari sembunyi di sana? Hamba melihat beberapa hari ini kosong, tuanku. Tidak ada orang. Kita tinggalkan Rapangsa dengan prajurit-prajurit Majapahitnya yang tengah menanyai seorang perambah hutan. Sejenak kita tengok Patih Emban yang kini sedang duduk beristirahat seorang diri. Ia nampak letih dan lesu. Kerut-kerut pada wajahnya menunjukkan kesedihan yang dalam. Dia sedih mengingat semua teman-temannya telah cerai-berai dalam pertempuran. Mereka semua gugur dalam peperangan. Lembu Sora sekaligus dengan keluarganya. Menyusul kemudian Demung Wira juga berikut dengan keluarganya. Gusti Lembu Sora. Mengapa Gusti harus mengalami nasib tragis seperti itu? Mengapa Gusti tetap bertahan pada pendirian Gusti yang murni? Tikus Ramapati memang tidak boleh diberi ampun. Tapi bagaimana aku harus membalas sakit hati Gusti? Kakang Demung Wira. Sikap Kakang dalam hal bela pati kepada Gusti Lembu Sora tidaklah sia-sia. Kalian semua adalah prajurit-prajurit sejati. Bukan saja nyawa sendiri yang jadi taruhan, tetapi juga keluarga, anak dan istri. Betapa mahalnya sebuah perjuangan. Keluargaku sendiri pun harus pula menebusnya dengan pengorbanan. Entahlah bagaimana nasibnya Kakang Mantri Parakrama.
Kini tinggal aku seorang diri. Dan untuk itu, aku harus berusaha untuk tetap hidup. Mudah-mudahan suatu kelak nanti, sakit hati mereka dapat kubalaskan, dapat kulunasi utang nyawa itu. Aku seperti melihat kedip nyala lampu di kejauhan sana, di lereng gunung di atas sana. Mungkinkah di sana ada orang? Baiklah, aku akan menuju ke atas lereng itu. Patih Emban tercenung sendiri. Dia nampak lesu dan letih. Hatinya sedih dan pedih mengingat teman-teman seperjuangannya yang telah pergi mendahuluinya. Semua gugur di medan pertempuran. Juga para keluarga mereka tak ada yang tersisa. Bahkan keluarganya sendiri pun menjadi korban dari pertempuran. Kerut-kerut di wajahnya nampak tua dan lelah. Gusti Lembusora, mengapa Gusti harus menjadi korban dari pendirian Gusti yang murni? Mengapa Gusti harus mengalami nasib tragis itu? Ramapati memang licik. Tikus Majapahit itu harus mendapatkan ganjaran setimpal. Tapi, apalah dayaku sekarang ini? Aku sekarang hanyalah seorang buron. Aku sekarang tinggal seorang diri. Kakang Demembira. Ya, sikap Kakang untuk bela pati pada Gusti Lembusora tidaklah sia-sia. Kalian semua adalah prajurit sejati. Bukan saja nyawa sendiri yang dipertaruhkan, bahkan nyawa keluarga pun kalian pertaruhkan. Betapa mahalnya sebuah perjuangan. Keluargaku sendiri pun harus berkorban demi perjuangan. Entahlah, bagaimana nasibnya dengan Kakang Mantri Parakrama. Kini tinggal aku sendiri. Iya, aku harus tetap hidup. Hidup dan melanjutkan perjuangan serta cita-cita Gusti Lembusora. Melanjutkan api semangat Kakang Demembira. Aku seperti melihat kedip api di kejauhan sana. Ya, di atas lereng gunung itu. Barangkali di sana ada orang. Baik, aku akan ke sana. Mudah-mudahan orang di sana bisa kumintai tolong. Patih Emban lega. Dia melihat ada kedip cahaya di atas lereng gunung. Tentu ada orang di atas sana. Dia lalu bergerak, merangkaki tebing untuk menuju ke atas lereng. Malam tanpa bintang, tanpa rembulan, gelap pekat, sunyi dan sepi. Patih Emban terus merangkak dengan hati-hati. Setiap jengkal dilaluinya dengan cermat. Kabut mulai membungkus suasana sekeliling. Dingin tak lagi dirasakannya. Tujuannya hanya satu, sampai di tempat di mana tadi ada kedip cahaya. Akhirnya sampailah Patih Emban ke tempat yang dituju. Dia melihat ada sebuah pondok. Perlahan langkahnya memasuki halaman pondok itu. Suasana sunyi dan sepi. Tak ada tanda-tanda pondok itu dihuni orang. Tapi dia tetap melangkah hati-hati di antara pondok-pondok itu. Pondok-pondok ini kosong tak berpenghuni. Aneh. Bekas tempat apakah dahulunya? Apakah di sini pernah berdiri sebuah padepokan? Lalu kemanakah para cantriknya, murid-muridnya, dan siapakah gurunya? Ya, akan kuteliti setiap pondok, karena aku yakin nyala api yang kulihat di bawah tadi berasal dari sini. Tetapi
Mengapa sesampainya di sini kerdip api itu tidak ada? Patih Emban mengendap hati-hati memasuki setiap pondok. Pondok-pondok itu kosong, seperti sudah lama ditinggal oleh para penghuninya. Rumput ilalang tumbuh subur di sekitar pondok. Juga beberapa tanaman menjalar lainnya. Bagai tempat hantu, suasana sekeliling sepi dan mati. Tak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ya. Sekarang akan kucoba memasuki pondok yang di tengah itu. Oh, barangkali hanya satu pondok itu yang masih dihuni. Oh, rumput ilalang tumbuh tinggi. Tanaman menjalar pun lebat sekali memenuhi halaman pondok. Jelas, di sini dulu pernah ada kehidupan yang tentram dan damai. Patih Emban memasuki pondok yang di tengah. Kosong. Sama dengan pondok lainnya, kosong dan sepi. Sarang laba-laba menggantikan penghuninya. Patih Emban kemudian hendak beranjak lagi, tetapi ada satu bangunan kayu di belakang pondok menyita perhatiannya. Di belakang pondok tengah ini rupanya ada satu lagi bangunan kayu yang belum kuperiksa. Oh, coba ku teliti. Nampaknya bangunan satu ini masih dihuni manusia. Kembali Patih Emban mengendap hati-hati menuju bangunan kayu di belakang pondok. Rumput ilalang pun nampak memenuhi pekarangan bangunan itu. Dan Patih Emban terhenyak. Oh, rupanya dari sinilah kerdip lampu itu. Ya, benar. Patih Emban lalu menuju pintu. Dia yakin sekali di dalam bangunan kayu ini ada penghuninya. Dengan tidak meninggalkan kewaspadaannya, Patih itu mulai menyentuh daun pintu bangunan kayu. Pintu telah dibuka. Patih Emban terkejut. Di sana nampak ada seorang tua tengah duduk sila bersemadi. Sepertinya orang tua itu tidak peduli pada siapa yang datang membuka pintu pondoknya. Dengan sangat hati-hati, Patih Emban mencoba menyapanya. Permisi. Maaf saya mengganggu. Apakah Bapak penghuni tunggal di sini? Laki-laki tua itu diam saja. Dia tetap terpekur dalam samadinya. Suara sapaan seperti tak pernah ada. Kembali Patih Emban coba menyapa sekali lagi. Permisi, Pak. Apakah Bapak penghuni tunggal di tempat ini? Maaf jika kedatangan saya mengganggu. Saya hanya numpang bermalam di sini. Itu pun kalau diperkenankan. Laki-laki tua itu tetap diam terpekur dalam samadinya. Dialah Wong Agung, guru Empu Tong Bajil dari Padepokan Gunung Tengger. Sudah lama beliau menetapkan diri untuk terus bersamadi sepanjang hidupnya. Para muridnya telah disuruhnya turun gunung. Tidak ada lagi Padepokan Tengger. Kini hanya Wong Agung seorang dirilah yang tinggal menetap di sana. Perguruannya telah dibubarkan. Hai Wong Agung, Wong Agung, apa yang sedang kau lakukan itu? Apa? Murid-muridmu telah pergi meninggalkanmu seorang diri. Ya? Murid kesayanganmu sudah binasa semua di tangan pendekar pilih tanding. Tetapi kau masih saja enak-enak duduk terpekur. Apa yang kau cari, Wong Agung? Apa? Siapa kau? Siapa? Kenapa kau mengambil perwujudan diriku? Kenapa? Siapa kau? Masa kau tidak tahu siapa aku? Hei, Wong Agung, Sutra Palung, Jana Lelung, dan Tung Bajil. Semua murid kesayanganmu habis binasa.
Tapi kau sebagai guru malah tenang-tenang saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa dengan murid-muridmu. Lalu, apakah yang seperti itu bisa disebut sebagai guru? Kau belum pantas untuk jumenang wong agung. Pergi kau, jangan ganggu sama diriku, dan jangan ikut campur urusanku. Enyahlah kau dari hadapanku. Kau mengusir. Bagus, bagus. Tapi berkali-kali kau usir, maka berkali-kali pula aku akan datang. Jadi percuma saja kau mengusir. Menghardiku, itu sama saja kau mengusir dirimu sendiri. Ya? Aku ingin bertanya padamu, Wong Agung. Sampai kapankah kau akan bersamadi seperti itu? Apakah sampai ajal menjemputmu? Atau menanti hingga berakhirnya kehidupan dunia ini? Jangan bodoh, Wong Agung. Sebagai manusia, kau belum lagi sempurna. Jika kau tak pernah mau turun gunung untuk menghayati secara nyata, apa artinya hidup di tengah masyarakat manusia? Kau selalu mengganggu sama diriku. Kau selalu membujukku untuk turun gunung. Apa sebenarnya maksudmu? Kau kesal, Wong Agung? Kau marah? Pergi kau! Pergi! Enyahlah dari hadapanku! Enyahlah! Bagus, bagus. Ternyata kau masih bisa marah. Itu bagus, Wong Agung. Bagus sekali. Itu pertanda bahwa kau memang belum pantas menangku. Belum pantas untuk duduk sebagai guru. Sebagai manusia pun kau belum sempurna. Karena kau belum pernah menghayati secara nyata arti dari hidup di tengah masyarakat manusia. Pergi kau! Enyahlah! Enyah dari hadapanku! Maaf, saya telah mengganggu Bapak. Tetapi maksud saya... Pergi kau! Pergi! Aku tak mau melihat siapa-siapa di hadapanku. Aku tak mau terima murid lagi. Pergi, ayo, pergi! Maksud saya tidak bermaksud ingin diterima sebagai murid. Tetapi kedatangan saya ini terus terang untuk mencari perlindungan. Saya sedang dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit Ramapati. Mereka hendak membunuh saya. Tolonglah saya mencari perlindungan. Saya mohon Bapak tidak keberatan menolong saya. Enyah kataku, pergi. Jangan sampai tingkat kesabaranku habis. Kau mau pergi dari sini atau tidak? Tolonglah Pak, tolonglah. Karena hanya Bapak yang saya anggap mampu melindungi saya. Mereka hendak membunuh saya. Tolonglah Pak. Aku tidak mau tahu urusan manusia. Kau uruslah dirimu sendiri. Cepat, tinggalkan tempat ini. Pergilah dari Gunung Tengger ini. Jangan kau nodai tempat ini dengan darah. Bapak tentu pernah menjadi guru di padepokan ini. Mengapa tak ada belas kasihan sedikit pun pada saya yang sedang dikejar-kejar dan butuh perlindungan, Pak? Tolonglah saya. Apakah kau sengaja memancing-mancing kemarahanku? Ku hitung sampai 3. Kalau kau belum juga pergi, jangan salahkan aku. 1, 2, 3. Baiklah. Saya segera pergi dari sini. Patih Emban tidak menunggu lama lagi. Dia segera beranjak meninggalkan tempat itu. Tempat yang semula bisa diharapkan untuk tempat berlindung dari kejaran prajurit-prajurit Ramapati. Sekarang sia-sia saja. Dengan langkah lunglai Patih Emban keluar dari bangunan kayu itu.
Segera setelah sepeninggal Patih Emban, Wong Agung kembali memulai samadinya. Ternyata sama seperti semula. Kali ini pun samadi Wong Agung diganggu oleh perwujudan yang menyerupai dirinya. Wong Agung berusaha mengusir bayangan-bayangan itu, menghilangkannya, tapi tetap tak berhasil. Godaan yang menyerupai perwujudan dirinya malah semakin menjadi-jadi. Dia mengejek, menghina, bahkan merendahkan dirinya sebagai guru. Kenapa kau? Kenapa kau masih saja mengganggu samadiku? Kenapa kau tak juga mau enyah dari hadapanku? Wong Agung, mengapa masih tak percaya kalau kukatakan bahwa kau belum pantas menjadi jumenang, belum pantas duduk sebagai guru? Sedikit pun tak ada rasa belas kasihan padamu. Sedikit pun tak ada rasa tanggung jawab sebagai guru pada dirimu. Tetapi kau masih saja ngotot bersamaku. Lalu untuk apa? Apa yang kau cari? Apa yang kau kejar? Percuma saja kau lakukan itu sepanjang hidupmu. Kalau dalam dirimu tak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Guru macam apa kau itu sebenarnya? Guru yang tak bertanggung jawab. Guru yang enggan menolong orang lain yang butuh pertolongan. Diam! Hentikan ocehanmu! Hentikan! Semakin marah, maka semakin tampak pula ketidaksempurnaanmu sebagai guru maupun sebagai manusia. Buat apa lagi berdiam diri di atas puncak menara Gading Gunung Tengger? Untuk apa kau sembunyi terus seorang diri seperti itu? Apakah dengan cara seperti itu kau akan merasa aman dari kejaran musuh murid-muridmu? Wong Agung, aku kasihan sekali melihat dirimu. Aku tak perlu belas kasihanmu. Nah, inilah tambah aneh kurasa. Wong Agung tak minta diberi belas kasihan. Tapi kenyataannya, memang Wong Agung tak mampu berbuat apa-apa. Selain diam terpekur seorang diri. Takut menghadapi kenyataan. Sembunyi terus di balik sana diri. Kurasa kau sudah kelewatan. Kau sudah melampaui batas. Aku tidak takut pada dirimu. Kau kira aku pengecut? Kau tidak takut padaku. Kau bukan pengecut. Buktikanlah itu, Wong Agung. Ayo, buktikanlah. Kalau kau benar-benar tidak takut dan bukan pengecut, maka keluar dari Samadhi dan turun gunung. Berhenti! Kita berhenti dulu. Ada apa Tuan Kurapangsa? Lihatlah, ada cahaya api di atas lereng itu. Barangkali buronan kita sembunyi di atas sana. Tapi tempat itu sulit untuk dicapai, Tuanku. Goblok! Tinggalkan kuda-kuda kita di bawah sini. Lalu kita merayap ke atas sana, paham? Baiklah Tuan Kurapangsa. Kita tidak boleh melepaskan buronan itu. Aku yakin pasti dia sembunyi di sana. Cepat perintahkan semua untuk mengikat kudanya di pohon sekitar sini. Siap Tuan Kurapangsa. Ayo kawan-kawan, tambatkan kuda-kuda kita di sini. Lalu kita merayap mendaki tebing itu sampai ke atas sana. Cepat! Malam dingin dan berkabut. Bulan timbul tenggelam di antara mega-mega. Suasana mencekam, sunyi dan sepi. Prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Rapangsa segera menaiki tebing dengan merayap.
Mereka jadi seperti lawah hitam yang menggelantung dan berkayut menuju sasaran. Sementara itu, tak jauh dari tempat para prajurit merayap, nampak Patih Emban berjalan lunglai di sebuah tikungan lereng. Rasa putus asa mulai mengalir dalam dirinya. Satu-satunya harapan untuk berlindung tak mau menerima dirinya. Dia berjalan tanpa tujuan yang pasti. Oh, harus kemana lagi aku mencari tempat berlindung? Tadinya aku sangat mengharapkan orang tua itu mau kujadikan tempat perlindungan. Karena aku yakin dia orang bijak dan punya ilmu ulah kanuragan tinggi. Tapi aku malah ditolaknya, bahkan diusirnya mentah-mentah. Apakah nasibku akan sama dengan yang lain? Apakah aku harus cepatnya menyusul teman-teman seperjuangan? Tuanku Rabangsa, itu buruan kita. Wah, celaka. Mereka memergoki. Aku harus lari. Tuanku, dia lari. Dia lari. Cepat kejar dia. Kejar dan tangkap. Pasti mengejarku tanpa henti. Kemana lagi aku harus sembunyi? Rasanya tidak ada tempat yang aman untuk sembunyi. Habislah sudah riwayatku. Tamatlah sudah Patih Emban. Orang satu-satunya yang selamat dari pertempuran. Siapa nanti akan melanjutkan cita-cita Gusti Lembu Sora? Itu dia! Kawan-kawan! Dia ada di sana! Ayo kejar! Kejar dan tangkap! Awas! Jangan sampai dia lolos! Cepat kejar dan tangkap dia! Rapangsa dan para prajurit yang dipimpinnya bagai orang kesetanan mengejar Patih Emban. Lereng Gunung Tengger menjadi ramai oleh teriakan para prajurit pengejar. Patih Emban sudah merasa ajalnya sudah dekat. Namun dia masih tetap berusaha lari sekencang-kencangnya menghindar. Nah, saudara pendengar, apakah benar pada akhirnya Rapangsa berhasil menangkap hidup atau mati Patih Emban? Lalu apakah Wong Agung akan turun gunung? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula.
sebuah sandiwara